Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan ibadah sholat Jumat berjamaah. Sholawat serta salam marilah kita senantiasa panjatkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan para jamaah yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk memberikan sedikit maklumat terkait ibadah Jumat pada siang hari ini. Yang pertama, doa terbaik buat jamaah sholat Jumat beserta keluarga besar muslim, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilimpahkan banyak rezeki, dipanjangkan umur, dan dipermudah segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Yang kedua, bagi para jamaah yang ada di dalam masjid diharapkan untuk mengisi saf-saf yang di depan yang masih kosong, dan yang masih di luar dimohon disegerakan untuk memasuki area dalam masjid. Serta jamaah yang berada di lantai 2, kami himbau agar dapat memenuhi lantai 1 terlebih dahulu, dikarenakan khutbah Jumat akan segera dimulai. Selanjutnya, bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi, harap dinonaktifkan terlebih dahulu dan tidak berbincang saat khatib telah naik mimbar. Juga tetap menjaga ketertiban selama pelaksanaan kegiatan ibadah sholat Jumat berlangsung. Serta tidak lupa kami mengingatkan kembali program dari DKM. Salah satunya yaitu belajar tahsin dan tahfiz. Bila jamaah hendak memperbaiki bacaan tajwid dan makhrajnya, bisa hadir setiap hari Kamis dimulai jam 8 pagi sampai dengan selesai. Dan kajian rutin ba'da zuhur setiap hari Kamis di tempat DKM kita tercinta ini. Insya Allah yang belum bisa bergabung di tempat bisa mengikuti melalui akun YouTube di channel DKM Baitul Taman. Selanjutnya, di sini saya mewakili DKM Masjid Baitul Taman ingin melaporkan kas keuangan masjid. Saldo kas Masjid DKM Baitul Taman sampai dengan tanggal 6 Februari 2026 yaitu sebesar Rp39.360.115 dengan rincian pemasukan sebesar Rp1.350.000 dan pengeluaran Rp4.400.000. Maklumat yang terakhir di sini kami akan membacakan tugas pada sholat Jumat siang hari ini. Yang bertindak sebagai muazin yaitu Saudara Sondi Akbar Ardiansyah, pembaca maklumat yaitu saya sendiri Irham Abdi, dan untuk khatib imam sholat Jumat yaitu Ustadz Abu Naufal dengan tema Adab kepada Allah. Alhamdulillah khatib sudah hadir di tengah-tengah kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan maklumat pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazzal muttaqun. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Masalah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Salawat dan salam tercurah pada uswa al-ummah, qaidil mujahidin, qudwatul hasanah, baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, umatnya, dan semoga kita termasuk pengikut yang selalu istiqomah sampai akhir hidup kita, sampai akhir zaman.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini khatib menyampaikan tentang beberapa adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyampaikan bahwa salah satu adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita secara optimal dalam bermuamalah, tidak ada cacat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Nur ayat 51, An-Nur di ayat 51 Allah menjelaskan bahwa karakter orang-orang mukminin. Innama kana qaulal mu'minin. Sesungguhnya hanyalah orang-orang mukmin. Idza du'u ilallahi wa rasuli, ketika mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulnya, untuk bagaimana mereka dalam kehidupan mereka liyahkuma bainahum, persoalan kehidupan mereka benar-benar semuanya, apakah itu dalam segi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam segi muamalah, dalam segi sosial, politik dan lain sebagainya, itu harus berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu apapun dalam hal ibadah kita totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika ibadah salat misalnya kita laksanakan sebagaimana Rasul mencontohkan salat, yaitu menghidupkan, mensyiarkan di masjid Allah Subhanahu wa taala, atau di mana di tempat ditunaikannya salat berjamaah. Dan kita tidak merasa puas dengan sholat sendiri kecuali ada alasan yang syar'i. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Sholatlah kalian sebagaimana kalian sholat. Bahkan seorang sahabat Abdullah ibnu Mas'ud ketika bertanya kepada Rasulullah, ayul amal ahabu ilallah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling afdal? Rasul mengatakan as-salatu ala waktiha, bagaimana kalian salat pada waktunya dan senantiasa didirikan dengan salat berjamaah. Begitupun ibadah yang lain, semisal tilawatul Quran, kita sempurnakan interaksi kita dengan Al-Quran. Ketika pada hari ini bacaan Quran kita masih tersendat-sendat, kita tidak tahu hukum-hukum tajwid, kita tidak tahu bagaimana maharajul huruf yang benar, maka sesalilah. Sebelum kelak kita akan menyesal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa mengkoreksi hari ini sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran. Karena sesungguhnya kewajiban kita bukan hanya membaca, tapi memahami dan kemudian mengamalkan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Bahkan Rasul mengatakan iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Qur'an karena kelak di hari kiamat dia akan datang sebagai teman kalian, sebagai pemberi syafaat kalian. Dan bukan hanya di hari akhir kelak ketika kita dibangkitkan, bahkan kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta jurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke liang kubur, itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang untuk profesi kita ini, ya, misalnya bea cukai dan sebagainya, mungkin sebelumnya begitu banyak pelatihan. Bagaimana harus mengetahui akuntansi, hukum-hukum, sampai bahkan berminggu-minggu untuk pelatihan menguatkan pemahaman kita tentang pekerjaan kita. Padahal di sisi Allah itu fardu kifayah. Hanya kebutuhan dunia. Tapi sesungguhnya fardu aini adalah bagaimana. Maka ketika Rasul mengatakan thalabul ilmi faridoh ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin. Dan para ulama menafsirkan hadis ini, menguatkan para ulama rata-rata adalah ilmu diniyah tentang agama.
Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sempurnakan interaksi kita dengan Al-Qur'an dengan mempelajarinya, dengan membacanya, dan tentunya mengamalkan dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitupun ibadah-ibadah yang lain. Semisal infak harus kita tunaikan dengan sempurna. Kalau memang kita sudah mencapai nisabnya, maka kewajiban kita untuk mengeluarkan khudz min amwalihim shadaqah. Dalam surat At-Taubah Allah menjelaskan bahwa zakat mal itu adalah kewajiban bagi mereka yang mencapai nisabnya. Atau paling tidak ketika kita di bawah itu kita berusaha berinfak, paling tidak misalnya 2,5% setiap bulan, selalu mengeluarkan sedekah dan sebagainya. Ini adalah kewajiban yang harus kita sempurnakan. Ulama mengatakan bahwa hari-hari kita dengan Allah Subhanahu wa taala hari-hari transaksi, hari-hari berdagang. Karena bahasa Al-Qur'an itu tijarah. Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, sudahkah kalian aku tunjukkan pada suatu perdagangan tijarah yang dengan itu kalian akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab yang pedih. Tu'minuna billah, yaitu kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman segala konsekuensinya. Wa rasuli, dan kepada Rasul dengan segala konsekuensinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan, agar kita dipertemukan di bulan Ramadan di tanggal 18 ataupun tanggal 19 kelak di bulan Februari. Maka pada hari ini sudah kita persiapkan diri kita, bacaan Quran kita, agar senantiasa di bulan Ramadan semakin kuat ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita termasuk orang-orang yang dijadikan oleh Allah menjadikan Ramadan terbaik di tahun ini. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah bagaimana Allah sebagai bentuk adab kita. Ulama mengatakan, ya, Allah tidak kehilangan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak kehilangan kalian di saat dalam ketaatan dan perintahnya. Dan Allah tidak menemukan kalian dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai adab. Ya. Maka senantiasa kita berusaha kebaikan demi kebaikan. Di yaumil Jum'ah ini banyak hadis tentang bagaimana kita bersolawat kepada Rasulullah. Aksiru alayya minas sholat, kata Rasulullah, perbanyaklah solawat kepadaku. Fa inna sholata ummati, kata Rasulullah, sesungguhnya salawat umatku itu tu'radul alayya fi kulli yaumil Jum'ah, itu ditampakkan kepadaku di setiap hari Jumat. Maka kita targetkan paling tidak di hari Jumat adalah hari istimewa, paling tidak kurang kita dari 100 salawat. Sebagai bentuk apa? Penyempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, penyempurnaan amalan soleh kita yang sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita. Mungkin saya pernah bercerita ketika bombardir di Palestina, ada seorang anak muda yang syahid karena tertimpa gedung yang runtuh. Ya, ketika mau dimandikan ada secari kertas di kantongnya. Kemudian ada harian muhasabah dia, pekanan dia. Ya, ketika dia bermain bola dan juara, dia termasuk agak sombong, dia beristighfar. Bahkan ketika di hari Jumat, di situ dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabbi, maafkan aku karena di hari Jumat aku hanya membaca selawat kepada Nabi 300 kali. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak pernah bersalawat? Ya, maka kita jadikan hari Jumat itu budaya kita, paling tidak banyak kita salawat di hari Jumat. Jangan sampai kata patah pun kita tidak bersalawat kepada Rasulullah. Padahal Rasul mengatakan, tu'radu alayya man shola alayya, ditampakkan salawat hamba-hambaku kepadaku, mereka yang bersalawat kepadaku. Artinya apa? Rasul akan mengenal kita, orang yang senantiasa bersalawat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat ada perintah kita membaca Al-Kahfi. Jadikanlah Allah ketika turun dengan para malaikat di hari Jumat menemukan kita membaca Al-Kahfi. Karena dalam hadis Rasul mengatakan siapa yang membaca Al-Kahfi itu akan memberikan cahaya dari minggu ke minggu, dari Jumat ke Jumat. Bahkan cahayanya itu dalam hadis yang lain Rasul mengatakan itu ditampakkan cahaya kepadanya dari rumahnya, dari jarak dia hingga Baitul Atiq, yaitu Ka'bah, Mekah Al-Mukarramah. Masya Allah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa
apresiasi Allah yang Allah berikan. Namun ketika kita enggak bergeming diam saja, karena memang kehidupan dunia yang sudah mungkin terlalu lelah kita, maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ibadah-ibadah yang lain, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab yang selanjutnya adalah yang ketiga, bagaimana kita seorang hamba yakin betul bahwa setiap musibah, setiap takdir yang Allah berikan kepada kita, kita senantiasa berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai adab kita. Maka apapun pada hari ini, jamaah dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, dengan latar belakang suku yang berbeda, Allah memberikan takdir yang berbeda. Namun Allah menjelaskan dalam surat Al-Mursalat, ketika Allah mengatakan faqadarna fa'limal qadirun, maka ketika Allah kami memberikan takdir kepada kalian, yakinlah. Ketika Allah menjelaskan fa'limal qadirun, itulah sebaik-baiknya takdir yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya Allah sudah mengukur apa yang Allah takdirkan pada kita. Ya, pada hari ini musim hujan, beberapa kali mungkin ya, terutama di Bekasi, Tambun Selatan, sampai mungkin 2-3 kali kebanjiran dan sebagainya. Maka bagi orang beriman, dia tersenyum, ini memperbanyak amal soleh dia. Kalaupun dia misalnya harus tenggelam, syahid fisabilillah di jalan Allah, ketika nilai keikhlasan itu ada, dia tidak mengeluh, sedih. Kalaupun ada sebagai manusiawi, dia langsung move on. Bahwa ini adalah merupakan takdir yang harus dia kuatkan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah, segala takdir yang Allah berikan adalah merupakan hal yang sudah ditakar oleh Subhanahu wa taala. Dalam surat Insyirah ketika Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Para ulama mufassirin mengatakan, kenapa ada 2 ayat diulang oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka menafsirkan, ketika satu ujian Allah berikan kepada kita, persoalan kehidupan, maka yakinlah ada 2 solusi yang Allah berikan. Artinya apa? Ketika orang yakin kepada Allah, dia tidak pernah putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai harus meninggal karena gantung diri dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ini kekuatan Al-Qur'an. Ya, apapun, karena segala sesuatunya sudah ditakar. Ketika Allah memberikan musibah, saudara kita di Aceh kemarin, di Sumatera Barat, Sumatera Utara, sudah Allah takar sesuai dengan kadar keimanan kita. Andai kita diberikan seperti itu, mungkin ketika Allah tidak takar, kita termasuk orang-orang yang tidak mampu untuk bagaimana mengemban musibah itu. Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan beberapa adab ini akan senantiasa menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berbanyak zikir dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita menjadi hamba-hamba yang taat hingga akhir hidup kita, hingga akhir zaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina waslidata bainana wa dinas subul salam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika
ووعدك ما استطاع أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل المبتدئين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين في رفح في غزة في السودان في يمن في سوريا في كل مكان وفي كل زمان اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين في إندونيسيا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والفهم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله sufufakum wastaqimu wa ta'dilu fa inna min tamami shalah rapat dan lurus merupakan kesempurnaan salat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Astagfirullah.